Shalom, terima kasih atas undangan yang telah diberikan oleh Ibu Pendeta Ripka dan juga para majelis. Pada hari ini saya memperoleh kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya juga ingin menyampaikan salam dari keluarga besar Seminari Alkitab Asia Tenggara buat keluarga besar dari Kalam Kudus Padang. Kiranya kita boleh bersama-sama saling mendoakan, saling mendukung di dalam pelayanan, dan kita terus berkolaborasi untuk bagaimana supaya kerajaan Allah semakin diperluas melalui pelayanan kita bersama. Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda, pada hari ini saya diberikan satu tema yang menarik. Tema itu adalah merindukanmu. Terambil dari Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai yang kedua. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Satu kali ada seorang anak muda yang berbicara kepada saya. Dia mengatakan satu rasa syukur, dan dia merasa sangat melihat bahwa Tuhan itu memiliki satu kebesaran, keagungan di dalam hidupnya. Melalui kisah hidupnya dia bersama dengan papanya. Saudara, anak muda ini bercerita dia bersyukur memiliki papa yang Tuhan tempatkan di dalam hidupnya. Dia merasa bersyukur Tuhan telah memberikan yang terbaik, papa yang terbaik dalam hidupnya. Memiliki seorang papa yang penuh komunikatif, yang penuh dengan kehangatan, yang berbicara dari hati ke hati, dan yang selalu mengayomi di dalam kehidupannya. Saudara, tentu di dalam keadaan yang seperti ini dia bersuka cita. Tetapi ada satu hal yang anak muda ini bercerita kepada saya dan memberikan satu kesaksian mengharukan bagi saya. Dia mengatakan bahwa kedekatan dia dengan Allah itu, kedekatan dia dengan ayahnya itu, dengan papanya itu, dia mengatakan satu kedekatan yang tidak mungkin saya lupakan di dalam kehidupan saya. Dia sungguh bersyukur walaupun kemudian dia sudah berkeluarga. Tetapi dia mengatakan saya tetap rindu untuk datang kepada papa saya. Mau duduk bersama, bercerita dengan papa saya. Dia sungguh-sungguh merasakan bahwa walaupun hidup sekarang berjauhan, tetapi dia mengatakan dalam hidupnya selalu rindu. Bahkan tidak sampai 1 minggu, dia selalu menelpon. Dan kadang-kadang kalau waktu itu ada, dia terbang untuk menjumpai papanya. Saudara, tentu ini merupakan satu kesaksian yang indah yang pernah saya dengarkan. Seorang anak yang masih ingat akan kehangatan dan penuh sukacita dan penuh komunikasi dengan papanya. Kehangatan itu tidak terlupakan dalam hidupnya. Sekarang saya tanya saudara ya, kok enggak bisa jalan ya? Sudah. Yang pertama, apakah Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda itu bersyukur memiliki relasi yang intim dengan Bapak kita? Tentu Bapak dari rekan muda saya ini adalah seorang Bapak yang ada di dunia, pasti pada punya kelemahan. Tapi Bapak Ibu, kita punya seorang Bapak yang sempurna, Bapak yang penuh kasih, yang telah mengutus anaknya datang ke dalam dunia, menebus dosa saudara dan saya. Seorang Bapak yang penuh dengan pengorbanan, seorang Bapak yang memberikan kepada kita pengayoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan saya adalah, apakah kita bersyukur pada hari ini? Memiliki satu relasi yang intim dengan Allah. Kalau kita itu kemudian memiliki satu komunikasi yang intim dengan Bapa kita. Kita memiliki satu relasi yang dekat dengan Bapa kita. Kita memiliki satu hubungan yang spesial dengan Bapa kita yang di surga. Kita bersuka cita enggak? Halo, jawabannya? Tentu kita bersuka cita. Ya. Tetapi pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu, coba kita juga bersama-sama untuk apakah Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda itu memiliki relasi yang utuh dan sempurna dengan Allah saat ini? Kita harus akui dalam diri kita, jujur. Kita ini dengan Bapak kita ini memiliki satu relasi yang utuh dan sempurna sekarang ini. Apakah Bapak Ibu dekat sekali dengan dia? Dan Bapak Ibu juga merasakan dia dekat dengan kita?
Ibu Bapak, dalam kehidupan kita pasti tahu bahwa ini jawabannya tidak kadang-kadang. Kadang-kadang jawaban kita adalah tidak, saudara. Memang jawaban kita itu kadang-kadang Bapak Ibu kita pikirkan kenapa itu menjadi satu hal yang tidak, saudara. Tapi dari segi positif Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah walaupun kita mengenalnya dan memiliki relasi yang intim dengannya, kita tidak akan merasa cukup untuk mengenalnya. Saudara, dalam kehidupan kita ini, kita harus sadar bahwa di dalam kehidupan kita ini kalau memiliki relasi yang intim itu dengan Allah, kita semakin dekat dengan Allah, kita semakin mengenal, kita tidak akan merasa puas, kita tidak akan merasa cukup untuk mengenalnya. Kita akan selalu kemudian di dalam diri kita, kalau memiliki relasi yang intim dan mengenal akan Allah, itu ada satu ketidakpuasan. Kita terus akan mengejar supaya semakin lama, semakin kemudian mengenal dia, semakin dalam mengenal dia, semakin intim hubungan dengan dia, semakin dalam mengenal lagi, semakin intim lagi hubungan dengan dia. Itu seharusnya yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, kita tidak akan merasa utuh dan sempurna Bapak Ibu, karena di dalam keterbatasan kita. Tetapi kita tahu Bapak Ibu, bahwa diri kita sebagai orang Kristen seharusnya pada waktu kemudian kita memiliki relasi yang intim dengan Allah, itu menjadikan diri kita merasa tidak cukup. Ada ketidakpuasan yang terus menerus yang membuat kita untuk terus mengejar dia, menemukan dia. Untuk bersama-sama kita memiliki satu relasi yang lebih intim dengan dia. Supaya kita semakin dalam mengenal akan dia. Itu adalah pertumbuhan rohani yang sehat di dalam diri kita sebagai orang Kristen. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Pernahkah kita itu berdoa dengan apa yang saya namakan sebagai prayer walking? Kita jalan pagi Bapak Ibu. Pada waktu jalan pagi itu kita jangan hanya jalan pagi. Tapi apakah jalan pagi itu kita bisa jadikan sebagai satu doa? Nah, biasanya Bapak Ibu, kita sebelum jalan pagi itu persiapkan. Saya hari ini akan berdoa, akan mengagumi akan karakter Allah. Sambil berdoa Bapak Ibu, kita mengagumi, Tuhan kau adalah Allah yang maha agung. Saya sungguh bersyukur memiliki Allah yang begitu agung dalam hidup saya. Engkau adalah Allah yang maha bijaksana. Aku sangat mencintai akan hikmat-Mu yang begitu luar biasa. Dan hikmat-Mu itu melampaui segala pemikiran kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur saya memiliki Allah yang penuh dengan hikmat yang seperti ini. Saudara, kita mungkin pada waktu itu mengagumi akan karakter Allah. Kita juga bercerita di dalam diri kita pada waktu sambil berjalan. Kita memikirkan tentang anugerah demi anugerah yang Allah berikan dalam hidup kita. Dan kita mengagumi dia. Dan kita berseru kepada dia. Oh Tuhan, betapa luar biasanya Engkau bagi hidup saya. Karena anugerah-Mu yang begitu hebat, yang begitu dahsyat, Engkau selalu berikan dalam hidup saya. Saudara, mungkin pada saat kita walking prayer itu mengagumi akan Allah sebagai pencipta. Kita pergi ke sebuah taman, dan kemudian di situ, saudara ya, mungkin kalau di sini ke bukit itu ya, kemudian pagi-pagi hari kita mendengarkan kicauan burung, yang beraneka macam burung dengan aneka macam kicauan. Saudara, pada waktu itu kemudian kita duduk di sana di taman itu. Kita mendengarkan suara burung itu dan kita melihat bermacam-macam burung itu. Saudara, pada waktu itulah kemudian kita mengagumi siapa penciptanya, yaitu Allah. Allah itu sungguh kreatif menciptakannya. Tapi bukan hanya demikian saudara. Pada waktu kemudian kita itu melihat akan burung yang berkicau dan kemudian kita melihat aneka macam burung itu, di dalam diri kita kemudian mengingat akan Matius pasal 6 ayat 26. Yang dikatakan burung itu dipelihara oleh Allah. Bukankah di dalam masalah kekhawatiran hidup itu Tuhan memberikan contoh? Janganlah khawatir akan hidupmu. Burung saja aku pelihara, masakan kamu tidak aku pelihara. Saudara, pada waktu itulah saudara kita bisa bersujud, kita diam, kita berdoa kepada Allah. Saudara akan menikmati relasi yang intim itu dengan Allah. Saudara akan menikmati satu sukacita pada saat yang seperti itu, saudara. Saudara, inilah sesuatu yang kemudian saya ingin bagikan, saudara.
Bahwa kemudian dalam diri kita itu sebagai bapa, sebagai anak yang memiliki relasi dengan Allah. Itu harusnya di dalam diri kita. Semakin lama kita itu semakin intim. Semakin mengenal akan Allah, semakin kita tuh intim dengan Allah. Semakin kita mengagumi perbuatan tangan Tuhan dalam hidup kita. Kita semakin justru mengenal siapa Allah itu. Saudara, saya ingin memberikan satu pernyataan, saudara. Seharusnya di dalam diri kita sebagai orang Kristen yang sejati, semakin mengenal Allah, maka kita semakin merindukan memiliki relasi yang intim itu dengan Allah. Kenapa, saudara? Karena seorang teolog itu berkata seperti ini. Orang Kristen yang sejati akan selalu haus dan lapar mengenal Allah lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Ini adalah sesuatu yang harus kita hayati dalam kehidupan kita. Justru sebagai orang Kristen yang sejati, kita itu semakin lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Semakin mengenal akan Allah lebih dalam dan lebih dalam lagi. Tapi persoalan realitanya tadi sudah saya ngomong, saudara. Kita itu semakin ada jarak dengan Allah. Kalau kita mau jujur, apakah setiap hari di dalam kehidupan kita itu memiliki satu kedekatan dengan Allah? Seringkali kita itu ada jarak dengan Allah, saudara. Padahal, saudara, kalau secara fisik ya, kalau kita ngomong secara fisik, saat kita lapar, saudara, kita akan pergi ke restoran, mencari restoran, dan kemudian kita itu akan apa, Bapak Ibu? Akan pilih menu, sampai kita makan akan sampai apa? Sampai apa? Sampai kenyang. Kecuali Pak Atong mungkin ya, kalau makan tidak sampai kenyang gitu ya. Saudara, kita itu akan makan sampai kenyang, saudara. Pasti kita akan makan sampai kenyang. Jangan cari restoran itu. Tapi saudara, dalam kehidupan rohani itu bertolak belakang. Semakin kita makan makanan rohani, maka seharusnya kita semakin lapar dan semakin ingin makan lagi. Semakin Anda haus akan kebenaran, maka Anda seharusnya semakin haus untuk mengenal Allah, lebih dalam lagi, seperti yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu yang seharusnya terjadi, Bapak Ibu. Kalau kita secara fisik, kita lapar, kita makan sampai kenyang. Tetapi justru kalau kita melihat di dalam bagian ini tidak, saudara, secara rohani, terbalik. Justru kita semakin lapar, saudara, akan kebenaran firman Tuhan itu. Kemudian kita memakan kebenaran firman Tuhan dalam tanda petik. Atau kita haus akan kebenaran firman Tuhan itu. Justru kita akan semakin haus, semakin lapar untuk mengenal Allah yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan itu. Atau dengan kata yang lebih singkat, saudara. Semakin Anda menikmati firman Tuhan, Anda akan semakin merindukannya. Semakin Anda menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui doa, akan semakin rindu Anda berdoa. Amin. Mari kita baca bersama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Semakin Anda menikmati firman Tuhan, Anda akan semakin merindukannya. Semakin Anda menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui doa, akan semakin rindu saya akan berdoa. Saudara-saudara, saya minggu lalu itu berbicara dengan seorang bapak. Bapak ini adalah seorang yang sungguh-sungguh setiap hari membaca firman Tuhan dan dia berdoa. Dan berdoanya bukan hanya setengah jam, 5 menit, 15 menit, saudara. Dia berdoa hampir 2 jam. Dia adalah seorang pendoa, saudara. Orang yang baik sekali. Saudara, kemudian ngomong-ngomong sama saya, dia ngomong begini, Pak, ajarin saya dong, Pak. Bagaimana itu ada Alkitab GPT. Supaya saya bukan hanya melihat buku renungan, tapi saya bisa menyelidiki. Nah, akhirnya Bapak Ibu saya itu dengan dia mengajari bagaimana kemudian memakai Alkitab GPT untuk melakukan penelaanan Alkitab secara mandiri. Wah, saudara-saudara, dia terkagum-kagum setelah dia belajar dan terus belajar, bertanya dan terus belajar, semakin terkagum-kagum. Tapi membuat saya semakin repot, Bapak Ibu. Kenapa? Jam 4 pagi, itu selalu saya sudah tulisi ringkasannya, saudara.
Wah, dia kasih ringkasan terus-menerus. Lalu kemudian tadi pagi juga memberikan ringkasan dari Lukas pasal 7, pasal 8. Langsung 2 pasal, Bapak Ibu ya. Jadi saya terpaksa baca sedikit Bapak Ibu supaya dia lebih semangat dan kemudian itu benar apa tidak. Tetapi bagi saya saudara, satu contoh di mana orang yang mengalami kehausan yang seperti ini, benar-benar dia itu bukan sekedar haus, tetapi dia semakin mau mengenal, semakin rindu, memiliki ketidakpuasan, semakin mau mengenal di dalam dirinya untuk memiliki relasi yang intim dengan Allah itu. Saudara, dengan kata lain, di dalam diri kita, saudara, sebagai orang Kristen yang sejati, ketika berrelasi intim dengan Allah, sejatinya kita tidak akan merasa puas dengan status quo. Amin? Ini konsekuensinya. Di dalam diri kita itu sebenarnya tidak bisa. Oh, saya cukup sampai di sini. Saya tidak mau berubah lagi. Oh, saya cukup relasi saya dengan Tuhan. Cukup di sini. Saya sudah bersyukur. Sudah puas. Enggak, saudara. Tidak ada status quo, saudara. Dan Allah pun tidak menghendaki kita itu memiliki status quo di dalam relasi kita dengan Tuhan. Enggak ada. Tuhan ingin supaya kita juga memiliki satu kehidupan yang terus-menerus berubah, ditransformasi semakin dalam, semakin rindu di dalam diri kita. Untuk mencari dia, untuk merindukan dia di dalam hidup ini. Ini adalah sesuatu konsep yang tidak boleh kita lupakan, saudara. Dan inilah yang kemudian saya katakan Mazmur 42 itu, saudara. Ingin memberikan kepada kita satu gambaran hubungan kita dengan Yesus itu seperti ini loh. Dan Tuhan itu lebih senang kalau kita memiliki ketidakpuasan yang kudus. Seorang teolog mengatakan, Mazmur pasal 42 ayat 1-2 itu membicarakan tentang ketidakpuasan kudus di dalam diri kita, di mana kita selalu tidak puas dengan hubungan hanya sampai di sini. Kita semakin mau lebih dalam lagi relasi kita dengan Allah. Kita semakin mau mengenal lagi Allah lebih dalam lagi. Tidak puas sampai di sini. Harus ada ketidakpuasan kudus di dalam diri kita untuk mengenal dan lebih mengenal akan Allah. Mazmur 42 ini merupakan satu mazmur yang penting, Bapak Ibu. Yang dikatakan di dalam bagian ini adalah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Saudara, ayat yang kedua itu sangat membekas di dalam diri saya. Karena saya itu, saudara-saudara, diberikan satu gambaran yang demikian indah dari pendiri Kalam Kudus, yaitu Pendeta Peter Wongso. Pada saat saya di Seminari Alkitab Asia Tenggara, dia mengajar kitab Mazmur. Pada waktu kuliah itu beliau mengatakan seperti ini, saudara. Bagaimana seekor rusa itu di padang gurun yang terik itu berlari dengan sangat cepat untuk mencari sumber air, untuk mengusir akan kehausannya. Tapi jangan lupa, kata merindukan itu memiliki pengertian dalam bahasa aslinya adalah satu keinginan yang lebih kuat, menginginkan yang lebih kuat. Artinya apa, saudara? Rusa ini sudah kehausan. Rusa ini sudah mengalami satu kondisi di mana dia capek, berlari, mencari, saudara. Tetapi dia memiliki kerinduan, saudara. Satu keinginan yang lebih kuat, walaupun aku letih, walaupun aku itu menghadapi kekeringan. Padang yang demikian terik. Tetapi dia mengatakan, aku lebih rindu untuk menemukan air itu. Dan bukan hanya demikian. Tapi rusa itu berlari luar biasa. Karena dia apa? Merasa ada sesuatu yang sangat dia butuhkan di dalam dirinya. Yaitu apa? Untuk bertahan di dalam kehidupannya. Sehingga Pak Wongso mengatakan apa? Mazmur 42 ayat 2 itu, waktu dikatakan rusa itu merindukan air. Itu menggambarkan diri kita. Saudara dan saya itu. Ada satu kebutuhan esensial untuk bertahan dalam kehidupan ini. Yaitu untuk datang, merindukan, memiliki persekutuan yang intim dengan Allah. Amin.
Jadi dalam bagian ini Pendeta Peter Wongso mengatakan, ini yang seharusnya ada dalam diri kita. Bahwa ini adalah sesuatu kebutuhan esensial dikatakan. Relasi yang intim dengan Allah merupakan kebutuhan esensial bagi setiap kita dan tidak bisa digantikan dengan yang lain, saudara. Nggak bisa. Bisakah kita itu mau mengganti kebutuhan ini dengan yang lain? Nggak bisa. Blaise Pascal itu mengatakan seperti ini. Kita itu ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kemudian dia menggambarkan, di dalam relung hati kita yang terdalam, itu ada sebuah lubang. Dan lubang itu adalah lubang kepuasan. Dan lubang kepuasan itu hanya bisa diisi oleh Allah. Tidak bisa diisi dengan harta. Tidak bisa diisi dengan jabatan. Tidak bisa diisi dengan kekayaan. Tidak bisa diisi dengan kepandaianmu, keterampilanmu, ketenaranmu. Nggak bisa. Saudara coba lihat bintang film Korea yang terkenal, bunuh diri kan. Dia ingin mencari kepuasan dalam ketenarannya. Bunuh diri. Saudara, jadi oleh karena itu di dalam diri kita itu ada kebutuhan esensial. Saudara dan saya adalah ciptaan menurut gambar dan rupa Allah. Kita akan selalu merindukan pencipta kita. Ada sebuah lubang di dalam relung hati kita yang terdalam, yang hanya bisa diisi oleh kehadiran Allah di dalam hidup kita ini. Gak bisa digantikan dengan yang lain. Inilah maksud Mazmur pasal 42, saudara. Waktu kemudian Rusia itu merindukan itu, Bapak Ibu. Dia tahu, apakah dia capek? Dia capek, dia lari. Tapi dia mengerti ini kebutuhan esensial bagi hidupnya. Dan tidak bisa digantikan dengan yang lain. Untuk dia bisa bertahan di dalam hidupnya ini. Saudara, ada seorang teolog yang mengerti akan hal ini. Kemarin kita memperingati akan hari reformasi. Tanggal 31 Oktober tahun 1517 terjadi reformasi oleh seorang bernama siapa? Masih ingat? Martin Luther. Saudara, Martin Luther itu memberikan kepada kita mau satu warisan yang luar biasa. Bukan hanya sekedar reformasi, tapi keteladanan dia di dalam relasi dengan Tuhan melalui doa. Saya membagikan ini, Bapak Ibu. Di dalam diri Martin Luther itu menyadari betapa pentingnya relasi dengan Tuhan melalui doa sebagai api yang membakar hatinya. Sehingga dia memiliki keberanian dan kekuatan ilahi menghadapi tantangan yang dihadapinya dalam membawa kebenaran Alkitab. Saudara tahu tidak? Waktu reformasi terjadi umur Martin Luther berapa? Kalau lihat gambarnya banyak orang, anak-anak muda ngomong, oh 60-70 Pak. Enggak. Martin Luther itu melakukan reformasi pada usia 34 tahun, masih muda. Saudara, menghadapi tembok gereja itu tidak gampang. Pada waktu itu. Menghadapi pimpinan gereja itu tidak gampang. Konsekuensi logis itu akan terjadi dan dialami oleh dia dengan sangat dahsyat. Dia tahu konsekuensi logisnya. Tetapi saudara, dia itu berani menampilkan 95 tesis itu supaya kemudian gereja berubah kembali kepada ajaran yang benar, pada Alkitab itu saudara. Dia memberikan tesis 95 tesis itu. Saudara, umur 34 tahun. Keberaniannya dari mana, saudara? Dari kekuatan doa yang ada dalam dirinya itu. Luar biasa, saudara. Saudara nggak bisa mengubah gereja tanpa doa. Tidak bisa saudara mentransformasi pelayanan gereja tanpa doa. Saudara juga tidak akan bisa kemudian kita itu bisa bekerja di dalam pekerjaan kita sehari sebagai seorang yang berkarir ataupun sebagai seorang owner perusahaan. Kemudian kita hanya minta berdoa, kita hanya minta berkat, tapi tanpa satu kehidupan doa yang lebih dalam lagi dalam diri kita. Saudara, dia mengatakan begini, saya memiliki begitu banyak pekerjaan hari ini di dalam bukunya, sehingga saya akan menghabiskan waktu 3 jam pertama saya untuk berdoa. Saudara, Martin Luther ingin mengatakan, semakin dia sibuk, semakin pagi dia menyediakan waktu
waktu yang lebih banyak untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara, itu penting. Jadi Martin Luther itu memberikan sesuatu yang luar biasa. Semakin banyak pekerjaan yang dia harus lakukan sebagai seorang imam, sebagai kepala keluarga, sebagai seorang yang sungguh-sungguh di dalam hidupnya itu mendharma baktikan untuk kehidupan masyarakat. Semakin banyak pekerjaan yang dia lakukan. Justru dia mengatakan, saya akan semakin banyak menghabiskan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Inilah kunci keberhasilan Martin Luther, saudara. Saudara, dia menempatkan doa sebagai prioritas utama di dalam hidupnya. Sehingga berdoa itu ditempatkan di atas kesibukannya sehari-hari. Sekali lagi, doa itu ditempatkan di atas kesibukan sehari-hari. Bagi Martin Luther, doa itu bukan sebagai satu rutinitas. Tapi bagi Martin Luther, doa itu suatu nafas kehidupan imannya. Saudara, sudahkah kita hari ini menjadikan doa itu sebagai nafas kehidupan? Saudara perlu bernafas. Kita bernafas, kita hidup. Kita tidak bernafas, kita mati. Ini merupakan sesuatu yang penting untuk kita pelajari dalam hidup kita, termasuk diri saya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang yang melayani. Koreksi di dalam diri saya, apakah saya menempatkan doa itu di atas kepentingan yang lain di dalam diri saya. Kita seringkali menuntut Tuhan itu seperti ini. Kita seringkali menuntut Tuhan itu harus berbuat seperti ini. Kita seringkali menuntut Tuhan mengubah akan hidup kita ini. Kita seringkali menuntut supaya Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita ini. Tapi persoalannya, saudara, dalam diri kita, apakah, saudara, satu kebutuhan yang esensial di dalam diri kita itu untuk berkomunikasi yang intim dengan Allah itu sebagai kunci nafas kehidupan kita itu sudah kita lakukan atau belum dalam hidup ini? Pertanyaan kita, saudara, pada hari ini, sekali lagi, mengapa sih seringkali kerinduan yang seperti ini tidak ada dalam diri kita, saudara? Mengapa, saudara? Saya memberikan ilustrasi, saudara, supaya kita itu mengerti. Sebagai orang tua, kita seringkali melarang anak kita makan permen jam 5 sore. Mengapa, saudara? Karena khawatir akan mengganggu nafsu makannya pada waktu anak kita akan makan malam pukul 6 atau setengah 7. Kita nggak boleh dia makan itu. Itu orang tua yang baik. Ya, kamu nggak boleh makan permen jam 5. Karena permen itu membuat sekali lagi nafsu makan mereka akan semakin meredup. Kita tahu, kita menyadari sebagai orang tua, anak tidak boleh makan permen di atas jam 5. Supaya apa? Dia bisa makan makanan yang lebih sehat pada waktu jam 6 atau setengah 7. Supaya kemudian anak-anak kita itu menjadi sehat di dalam hidupnya. Dengan kata lain, saudara, saya ingin mengatakan, permen ini yang mendistraksi akan nafsu makan dari anak-anak itu. Jadi kita larang dalam hidup ini. Saudara, hari ini di dalam keadaan seperti ini, salah satu yang mendistraksi kita untuk memiliki hubungan yang intim dengan Allah itu adalah 3 makhluk teknologi ini. Yang sangat adiktif. Saudara semakin memegang itu, saudara semakin diracuni dalam tanda petik. Saudara akan semakin tertarik, semakin Anda tidak akan lepas dari dia. Yaitu teknologi digital, AI maupun juga dengan media sosial. Berapa jam saudara hari ini menggunakan itu, saudara? Bangun tidur yang biasanya selalu berdoa. Ini kesaksian sungguh-sungguh dari jemaat. Pak, dulu itu kalau nggak ada HP,
Saya itu bangun tidur setelah ke kamar kecil, kencing, saya ke kamar, saya sudah berlutut berdoa sampai 1 sampai 2 jam. Saya berdoa berlutut. Tapi sekarang setelah ada HP, begitu bangun tidur, kencing, setelah itu yang dibuka apa? HP-nya dulu. Nah kalau yang di situ itu sudah menarik, beritanya menarik, apalagi ada komunitas yang menarik, yang menceritakan saya lagi jalan-jalan pagi di PIK, saya lagi jalan pagi di mana, begitu ya. Dilihat, di scroll, sampai kemudian dia baru sadar. Loh, kok sudah jam 6? Saya harus cepat mandi kemudian pergi ke kantor. Dia mengatakan doa singkat menjadi 10 menit atau 5 menit selesai. Saudara, begitu banyak yang membuat kita itu terdistraksi untuk kita memiliki waktu dengan Tuhan. Hari ini saya ingin mengatakan pada saudara, kita bisa melarang anak kita jangan makan permen jam 5 sore. Tapi kita perlu enggak saudara, yang mendistraksi kita untuk memiliki satu kehidupan rohani yang sehat itu. Harus berani kemudian kita mengatakan tidak. Saya seringkali banyak teman ngomong gini, waduh hubungi Pak Bambang jangan pagi-pagi, kadang-kadang gak dijawab sampai jam 8, jam 9. Saudara, kadang-kadang saya tidak membuka. Saudara, kadang-kadang memang dalam diri kita, apakah kemudian kita itu tergantung hidup kita dengan segala yang ada di dalam 3 makhluk ini? Saudara? Tentu tidak. Ada kebutuhan esensial yang lebih tinggi, yang sangat kita butuhkan di dalam hidup ini. Sekarang bagaimanakah saudara supaya kita bisa mengusir distraksi-distraksi ini saudara dalam hidup kita yang adaptif ini. Ada seorang yang bernama saudara Charles Spurgeon itu. Dia mengatakan seperti ini. Saudara. Kita harus berdoa ketika kita sedang ingin berdoa. Karena hal itu akan menjadi dosa jika kita mengabaikan kesempatan yang indah ini. Betul Bapak Ibu? Amin. Kita harus berdoa. Tapi Charles Spurgeon juga ngomong, kita harus berdoa di saat hati kita tidak sedang ingin berdoa. Karena hal ini akan sangat berbahaya untuk tetap tinggal di dalam kondisi hati yang tidak sehat itu. Saudara, saya tertarik dengan perkataan Charles Spurgeon ini. Justru dia mengatakan saat kita itu memang tidak rindu untuk berdoa dan kita tahu ada dorongan. Saudara, kemudian kita tidak ingin, justru saudara letakkan semuanya itu dan berlutut. Saudara, perkataan Charles Spurgeon ini mempengaruhi hidup saya. Saudara. Saya seringkali juga saudara kadang-kadang kemudian di dalam waktu-waktu tertentu saya tidak ingin berdoa. Saya ingin aktivitas itu kemudian berlanjut. Apalagi di kantor, begitu banyak pekerjaan kadang-kadang. Kemudian saya pikir ya sudah saya selesaikan. Tapi saudara saya pikir ada kebutuhan esensial bagi saya untuk bertemu dengan Tuhan. Saya akhirnya saudara saya ingat akan perkataan Spurgeon ini. Di saat kamu tidak ingin berdoa, justru disitulah kamu berdoa. Saudara, saya keluarkan semua kertas-kertas itu dari hadapan saya. Saya di kantor itu kemudian saya berdoa kepada Tuhan. Itu adalah satu hal yang bersifat pelatihan yang harus kita lakukan. Ini adalah sesuatu yang harus kemudian kita perangi terus-menerus. Harus kita perangi dalam hidup kita ini. Demikian juga saudara pada waktu malam. Kita seringkali menghabiskan waktu dengan berbagai macam hal yang lain. Tapi saudara, pernah enggak kita itu juga berdisiplin pada waktu malam kita itu berdoa kepada Tuhan. Segala sesuatu bisa mengganggu kita. Segala berita dari teman-teman kita itu bisa membuat kita semakin tertarik untuk membacanya. Tapi saudara berani enggak? Ini harus dibawa keluar dari kamar. Dan kita hanya bersama dengan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama. Hidup ini seperti ini, saudara. Sebagai akhir khotbah ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2,
3. Saudara, Martin Luther itu mengatakan dalam hidupnya dia itu diinfus dengan doa hidupnya. Saudara, kita adalah manusia yang lemah, kita manusia yang berdosa. Saudara, mungkin pada hari ini ada yang mengalami kegelisahan rohani. Ada yang mengalami kekeringan rohani hari ini. Saudara, mungkin di antara saudara pada hari ini ada yang mengalami satu kelemahan rohani di dalam diri kita ini. Relasi kita dengan Allah itu tidak baik, tidak intim. Tentunya itu dalam tanda petik kita ini sedang sakit, saudara. Dalam kerohanian kita. Orang pasien itu sakit di dalam kelelahan fisiknya. Dia pergi ke UGD untuk diinfus, supaya memperoleh kekuatan kembali. Kita perlu, saudara, dalam diri kita, jangan mengatakan kita itu kemudian kita kuat, kita sombong dengan segala kekuatan yang dalam diri kita. Saudara. Kita adalah orang yang perlu diinfus oleh doa di dalam kehidupan kita. Menghadapi dunia yang dalam penuh dengan ketidakpastian ini. Menghadapi masa depan yang saudara tidak tahu apa yang akan terjadi. Perubahan apa yang akan terjadi di masa depan. Konflik geopolitik, peperangan itu semakin meluas. Saudara, perekonomian dunia itu semakin menghujam turun ke bawah. Dan di Jakarta begitu banyak pengusaha yang sudah mengeluh dan menjerit karena mereka sudah mengalami satu masalah dalam perusahaan mereka. Saudara, kita tidak tahu. Apakah saudara akan tahu 1 tahun yang akan datang akan terjadi apa? Tidak tahu. Dari manakah vitalitas kehidupan kita itu, Bapak Ibu, terjaga? Hanya oleh infus dari Tuhan melalui doa-doa kita. Amin.